Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi wasiatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah tentang membaca Al-Qur'an. Sekarang bukan cuma pandai membaca Al-Qur'an, bahkan banyak yang hafal Al-Qur'an. Namun pada kenyataannya banyak orang yang lam yuhilla halalahu, yang tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'annya cuma dibuat pajangan saja, cuma dibuat bacaan saja, namun isinya anjurannya tidak dilaksanakan. Walam yuharrim, dan juga tidak mengharamkan haramahu, yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Malah diwali yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Karena ada minalladzina, dari orang-orang yang nabadu itu membuang kitab Allah wara'a zuhurihim. Berarti orang itu sama halnya membuang kitabnya Allah wara'a zuhurihim, ke belakang punggungnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma lillahi ta'ala li hidayatillahi ta'ala li rahmatillahi ta'ala li sab'ati rasulillah wa bi barakati mu'allifil hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berubah jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, hai Ali, man qara'al Qur'ana wa lam yuhilla halalahu wa lam yuharrim haramahu kana minal ladzina nabadhu kitaballahi wara'a zuhurihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, hai Ali, man qara'a, utawi sapa wong iku maca Al-Qur'an ing Al-Qur'an, wa lam yuhilla halalahu, lan orang ngalalaki itu halal sapa man ing halali Qur'an, walam yuharrim, ora ngaromaki man haramahu, ingkang din haramaki Qur'an, kana minal ladzina, mongko ono man iku saking golongan wong akeh nabadhu kitaballah, kang buang sopo alladzi ing kitabnya Allah, wara'a ing dalem duhurihim kekeri alladzi. Jadi wasiatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah tentang membaca Al-Qur'an. Sekarang bukan cuma pandai membaca Al-Qur'an, bahkan banyak yang hafal Al-Qur'an. Namun pada kenyataannya banyak orang yang lam yuhilla halalahu,
yang tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran. Jadi Al-Qurannya cuma dibuat pajangan saja, cuma dibuat bacaan saja, namun isinya, anjurannya tidak dilaksanakan. Walam yuharrim, dan juga tidak mengharamkan haramahu, yang diharamkan oleh Al-Quran. Malah diwali, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Kana ada minalladzina, dari orang-orang yang nabadu itu membuang kitab Allah wara'a zuhurihim. Berarti orang itu sama halnya membuang kitabnya Allah wara'a zuhurihim, ke belakang punggungnya, kering wong. Jadi kalau kita baca Al-Quran yang menyuruh kebaikan, kita melakukan keburukan, itu sama halnya kita membuang Al-Quran ke belakang punggung kita. Yang diharamkan, yang dilarang malah kita kerjakan, itu sama halnya kita membuang kitabnya Allah ke belakang punggung kita. Banyak enggak yang terjadi sekarang? Banyak. Al-Quran yang diikuti hanya yang enak-enak saja, yang ringan-ringan saja, atau yang pro. Sekarang kan ada pro dalam hal politik, dalil sing pro. Jadi ada namanya dalil order. Jadi dalilnya di order, untuk pro sama partai A, untuk pro sama partai B, mengharamkan partai A, mengkafirkan partai B, itu biasa. Apalagi ntar udah deket-deket politik, pemilihan presiden, pemilihan DPR, banyak nanti order-order dalil untuk menguatkan sini, menjatuhkan sana. Itu kecelakaan, diancam oleh Allah. Jadi sama halnya kita itu membuang Al-Quran ke belakang punggung kita. Ini ciri-cirinya orang apa? Orang munafik, cuma bisa ngomong saja tapi tidak bisa mempraktekkan. Gimana kalau Allah melihat hambanya yang hanya ngomong doang, yang hanya natu, no action talk only, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Banget bencinya Allah, sangat benci Allah kepada seseorang yang hanya pandai ngomong saja tapi tidak pernah melakukan apa yang diomongkan itu. Sama halnya yang kita bahas kemarin di surat Al-Baqarah, sama ciri-cirinya orang apa itu? Bani Israel. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, gimana? Solihin. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum, terus ini kebanyakan tidur, kebanyakan makan, Sohid. Ini walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum. Terus masih sub, gimana mas? Kan, nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Saya dikaji tiap subuh. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum, terus nabadha,
Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa, masa bodoh, masa bego, cuek, kayak orang oon ini pura-pura nggak ngerti apa-apa, pura jadab-jadab. Sekarang banyak musim orang jadab-jadab, nggak jadab temenan tapi pura-pura jadab, nggak gila, nggak majnun sungguhan tapi pura-pura majnun biar dikatakan sama orang wali. Jadab-jadab pakai sempak tok di jalan, nggak adus, nggak sholat, supaya dikira sama orang jadab, supaya dikira oleh orang majnunullah, gila, tergila-gila kepada Allah, lupa terhadap dunianya. Hati-hati ya, kalau ada orang yang pura-pura jadab itu nggak usah ditiru, yang nyeleneh-nyeleneh nggak usah ditiru. Carilah guru yang selalu hatinya nyambung kepada Allah, yang tutur katanya selalu menunjukkan hati umat, yang durul ilal ummah bi ainil rahmah. Carilah guru yang seperti itu ya, yang membawa kedamaian, keademan, ketentraman, bukan yang membawa perpecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu faslun fil wudu'i was shalah, utawi iku fasal ing dalem martelaake wudu lan salat, di pembukaan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, ya aliyu, wahai Ali, istaksi ngatokno sira isbaghal wudu'i ing nyamporna no wudu, fa innahu mongko setuhuni isbahu atau nyamporna ati wudu itu satrul iman, iku separone iman. Fa idza tawaddata mongko nalika wudu sira, fala tusrif mongko ojo leluwehan sira filma ing dalem gunakno banyu. Jadi kalau kita berwudu harus sehemat mungkin. Masa satu timba sampean cuma dibiurno untuk cuci muka, basuh muka tok, satu timbo. Itu mubazir, enggak disukai oleh Allah. Kalau perlu satu canting itu bisa untuk satu kali wudu. Harus berhemat ya. Fa idza faragta mongko nalika wis rampung sira min tuhrin saking sesuci, faqara mongko maca sira inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surat apa ini? Surat Al-Qadr. Min ba'di ghaslil qadamaini, dari saking sakwisi masuk delamaan itu kaki maini dua, asroh marratin kelawan 10 ambalan, 10 kali. Kalau sampai iso melakukan setelah selesai wudu, terus sampean itu baca inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai 10 kali, yufarrijullahu hammaka, mongko ngilangake sapa Allah ing susah sira. Sampean sumpek, sampean sedih, sampean akeh beban, sampean harus setelah wudu baca innaan zalnahu fi lailatul qadri sampai selesai itu 10 kali. Maka yufarrijullah hammaka, maka menghilangkan siapa Allah terhadap susah kita. Sampai yang sergap ambil wudu, jangan sampai putus wudu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, hai Ali, idza faragta, tatkalani wis rampung minat toharati, rampung siro saking sasuci, fahud ma'an, mongko ngalapo siro ing banyu, wamsah lan ngusapo siro biyadaika kalawan tangan loro siro, rokabatakah ing dulu siro. Jadi habis sampean ambil rampung selesai wudunya, terus sampean ambil air, terus sampai usapkan ke lehernya. Wakul, sambil berkata, sambil berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaika. Tsumma andur, selesai baca doa itu, tsumma andur ilal ardi, ningali siro marang bumi. Habis itu sampean digluk menunduk ke tanah. Wakul, sambil berdoa, asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Fa inna man qala hadza ghafarallahu lahu kullu saghiratin wa kabiratin. Mongko sak temeni wong qala kang ngucap wong kan berdoa orang, hadza doa ini, ghafarallahu lahu, maka mongko ngapura sapa Allah marang man kulla saghiratin ing kabihi dosa cilik wa kabiratin lan dosa gede. Kalau sampean berdoa seperti ini setelah sampean selesai berwudu, ini udah ilmu baru lagi buat sampean. Habis berwudu, lehernya dibasahi, terus membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis itu tsumma andur ilal ardi, habis itu nunduk ya. Habis nunduk terus sampai baca lagi asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Maka Allah akan memaafkan, akan menerima tobat kita, akan menghapus dosa-dosa kita, dosa yang kecil maupun yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, ay Ali, innal malaikata, setuhune malaikat iku podo yastaghfirun, jaluk ngapura kabeh lil insan marang manusa, madamah selagine langgeng manungso ala taharatin ing atasi suci walam yubdis lan durung hadas sapa manungso. Jadi kalau sampai langgeng, wuduknya dijaga, tidak batal wuduk, terus suci, berwuduk terus, maka para malaikat akan memintakan ampun kepada kita yang melenggengkan wudhu sampai batal wudhu. Nanti batal wudhu, sampean harus ambil wudhu lagi, dijaga itu wudhu. Berarti selama sampean menjaga wudhu, berarti selama itu malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang melanggengkan wudhunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hai Ali, mani gtasala yaumal jumu'ati, utawi sapa wong iku adus sapa wong ing dalem dina Jumat, ghafarallahu lahu, mongko ngapura sapa Allah marang wong ma bainal jum'ati ilal jum'ati wa ja'ala dzalika thawaban fi qabrihi. Wa taqul ala mizanihi. Apanya yang dimaafkan? Ma dosa-dosa ni bainal jum'ati ilal jum'at, dari Jumat ke Jumat, berarti satu minggu, satu Jumat, satu minggu sampean
dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah, dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Wa ja'ala dzalika thawaban, dan menjadikan itu semua mandinya itu ing thawaban, pahala ganjaran, fi qabrihi, ing dalam kuburi wong, wa taqula ala mizanihi, lan abot opo thawab ing atasi teracuni wong. Jadi nanti di yaumil kiamah, tatkala sampean mati meninggal di kuburannya, sampean dikirimi pahala yang banyak. Besok di yaumil mizan, besok timbangannya juga diabotkan, diberatkan gara-gara sampean mandi di hari Jumat. Mandi apa namanya? Mandi sunnah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hai Ali, alaika bisiwak, netepake siro kalawan siwakan, gosok gigi pakai kayu siwak. Fafihi, mongko iku tetep ing dalem siwak arba'atu wa isruna fadilatan, utawi papat lan 20 berapa? 24 fadilatan, apa nih? Keutamaan nih fiddin ing dalam agama nih. Jadi kalau sampean bersiwak, maka ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah. Wal badani, lan badan, dan juga badannya sampean, terutama giginya sampean juga sehat, gak sering sakit gigi, kuman-kumannya pada mati karena kena enzim dari siwak itu. Terus sampean kalau sekarang lebih modern pakai sikat gigi. Makanya sampean tatkala sholat subuh, tatkala imam waladhdallin, sampean cuma mangap titik. Kenapa? Lali nggak gosok gigi. Amin. Amin, harus mangap. Mau mangap lupa nggak gosok gigi, cuma gumur toh. Izin, takut bau, nanti pingsan sebelahnya ya. Biasakan jam 3 mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hai Ali, alaika bisolati, netepake sira kelawan ngelakoni salat, fi awqatiha, ing dalem pira-pira waktune salat. Fa innaha, mongko setuhuni salat, ra'su kulli fadilatin, iku sirai saben-saben keutamaan, wasana kulli ibadatin, lan dadi punuki, unta itu puncak saben-saben ibadah. Jadi harus sholat tepat waktu. Afdalul a'mal as-sholatu liwaqtiha. Afdalnya amal adalah sholat tepat pada waktunya. Terus apa lagi? Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, afdalul amal. Yang nomor 2, Abdul amal yang nomor 2 apa? Nggak tahu? Lupa atau nggak tahu? Lupa. Maklum, manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Tapi jangan dibiasakan, karena itu kebodohan. Bodoh itu disebabkan karena kemalasan. Berarti sampean kalau nggak ingat berarti bodoh. Kalau bodoh berarti sampean males nggak baca. Terus sholat ini, sholat fardu 5 waktu ini adalah roksun. Roksun itu apa? Kepala.
kulli fadilatin, dari setiap keutamaan, wa sanamu kulli ibadatin, dan dipenuhi puncak setiap ibadah. Jadi nomor satukan sholatnya. Sholat fardu yang 5 waktu kita harus nomor satukan. Puasa sunnah tapi nggak sholat, bohong. Sholat sunnah tapi sholat fardunya nggak sholat, sama halnya bohong. Apa contohnya? Sholat id banyak yang sholat sampai meluber. Sholat fardunya 5 waktunya no. Utamakan sholat yang 5 waktu. Apalagi sekarang bertepatan tanggal 1 Muharram, tahun baru Islam. Tahun baru Islam itu ditandai pertama kali tatkala Kanjeng Nabi Muhammad hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Apa makna hijrah itu? Makna hijrah itu apa? Makna hijrah perpindahan dari masjid ke masjid, itu namanya Isra Mi'raj. Hijrah itu niat. Hijrah itu niat yang kuat dari dalam hati. Makanya innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu semua tergantung kepada niatnya. Wa innama, terus innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Lupa. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Udah. Betul enggak? Mas Rusuk, betul. Jadi setiap amal itu tergantung kepada niatnya, dan Allah akan membalas semua itu tergantung pada niatnya. Pamangkanat hijratuhu, ayo. Pamangkanat hijratuhu, ayo. Ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau kita hijrahnya niatnya karena Allah dan Rasul, ya kita dapatnya karena Allah dan Rasul. Allah itu membalas tergantung niatnya. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulullah, ya, niatnya itu yang diterima oleh Allah. Tapi pamangkanat hijratuhu di dunia kok di dunia kan? Di dunia. Ayo, ada Bang. Wa man kanat hijratuhu lidunya wa hijratuhu. Ayo Mas Yusuf. Gampang. Ustaz ini apa lu? Gimana? Itu dia yusibuha, terus awim ro'atin yang kiuha fahijratuhu ilama hajaru ilaihi. Jadi kalau hijrahnya karena dunia yang kita inginkan, karena dunia yang kita harapkan, atau tujuannya karena ingin
menikahi seorang perempuan, ya itu yang akan didapat. Gak bisa mengharapkan pahala dari Allah, gak bisa. Namun kalau kita hijrahnya karena Allah dan Rasul, dunianya dapat, perempuannya juga dapat. Jadi harus kita itu betul-betul paham di makna tahun baru Hijriah ini yang ditandai oleh hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad beserta para sahabatnya yang dinamakan Muhajirin, hijrah ke Madinah, yang menyambut namanya Ansor. Yang diperbuat Kanjeng Nabi Muhammad setelah sampai di Madinah adalah membangun masjid. Namanya masjidnya Masjid apa? Masjid Kuba. Masjid Kuba sebagai tempat apa? Sebagai tempat sholat berjamaah, sebagai tempat untuk musyawarah. Terus sebagai tempat apa lagi? Masjid itu tempat musyawarah, tempat sholat, tempat musyawarah, tempat melakukan kegiatan-kegiatan, makan, bertransaksi juga di masjid. Tapi harus ngerti waktunya. Masa kalau pas sholat zuhur sampean mau berbisnis sambil Allahu Akbar, piro jam tangan ini? Gak bisa, gak boleh. Sebab sekarang kebanyakan masjid sudah salah persepsi, hanya dipergunakan hanya untuk sholat. Tapi sekarang sudah mulai ada peningkatan. Masjid itu dipergunakan untuk akad nikah. Masjid itu bukan cuma untuk sholat saja sekarang, untuk akad nikah, untuk apa lagi masjid itu. Asal jangan dibuat untuk senam sepak bola, nggak boleh masjid di lapangan. Masjid dulu itu seperti serbaguna. Jadi pemuda-pemuda dulu sering ke masjid, senang ke masjid. Kalau sekarang masjidnya digembok, dikunci, bukan cuma pintunya, gerbangnya kadang dikunci. Nanti kalau pas waktu sholat baru dibuka. Ini ajarannya siapa? Ajarannya Yahudi. Ajarannya siapa? Yahudi. Sama seperti gereja sudah. Sama plak guys. Disumbang oleh orang Yahudi untuk pendirian masjid, gunakan masjid. Tujuannya hanya untuk ibadah kepada Allah. Sama seperti mereka. Makan-makan nggak boleh di masjid. Padahal boleh makan-makan. Pengajian boleh di masjid. Malah untuk mengadakan rapat, untuk mengadakan koordinasi itu disarankan dilakukan di dalam masjid. Agar apa? Pemuda-pemuda sekarang kalau nggak digiring seperti itu, jauh dari masjid. Nanti sungkan-sungkan diundang masjid, sungkan-sungkan akhirnya sudah terbiasa datang masjid, akhirnya ada rasa malu. Kalau sudah punya rasa malu, berarti tanda-tandanya orang itu punya iman. Tatkala pas rapat, pas adzan zuhur, pas rapat pasti berhenti dan ikut sholat berjamaah. Banyak sekarang tata cara, strategi agar pemuda-pemuda harapan agama dan bangsa bagaimana bisa cinta kepada masjid. Sebagai peradaban Islam sekarang itu masjid itu cuma digaung-gaungkan toh. Peradaban dunia, peradaban apa lagi? Cuma dibuat gaung-gaung, dibesar-besarkan toh masjidnya. Tatkala duhur, asar, sepi. Kadang cuma imamnya dan makmumnya satu
satu orang, muadzinnya juga satu orang, ya satu orang tok itu. Yang adzan ya orang itu, yang imam, yang qomat ya orang itu, yang imam ya orang itu, yang makmum ya juga orang itu. Jadi sekarang pemuda-pemuda sudah mulai jauh dari masjid. Caranya supaya pemuda-pemuda itu cinta terhadap masjid, aktifkan masjid sesuai dengan kemurniannya. Awal Kanjeng Nabi mencontohkan mendirikan Masjid Quba untuk peradaban Islam, untuk berdiskusi. Coba bayangkan sampai berdiskusi di dalam masjid, gak akan muring-muring. Kalau beda izin, ada ionnya, kayak ada kekuatannya di dalam masjid. Semoga apa yang kita kaji pagi ini bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala